Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di channelnya SMA Negeri 1 Prambon Tercinta. Di pagi hari ini kita akan bertemu dengan pelajaran kimia yang asik ya, yang nanti akan dipandu oleh Bu Amin sebagai narasumbernya nanti. Nah, di pagi hari ini kita bahas teori tentang mekanika kuantum. Di materi-materi sebelumnya kalian sudah mengenal tentang pengenalan ilmu kimia. Ya, ilmu kimia itu seperti apa, asiknya seperti apa, menyenangkannya seperti apa. Nah, ini dilanjut dengan struktur atom dan mekanika kuantum, itu lebih asik dari yang kemarin ya. Jadi nanti dibahas oleh Bu Amin dengan teori mekanika kuantum yang begitu seperti apa, mendalamnya seperti apa. Silahkan Bu Amin. Baik para siswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang struktur atom, yaitu tentang teori atom mekanika kuantum. Ya, Bu, tujuan kita untuk mempelajari mekanika kuantum itu apa? Baiklah, kita nanti setelah belajar tentang teori atom mekanika kuantum, diharapkan kalian mempunyai wacana, mempunyai gambaran bagaimana sebetulnya atom itu ya, terdiri dari partikel apa, kemarin sudah dipelajari, kemudian bagaimana nanti posisi partikel-partikel atom di dalam partikel-partikel di dalam sebuah atom itu. Kemudian nanti kita akan kalian juga akan bisa memprediksi, jadi kita akan bisa memprediksi letak elektron dalam sebuah atom. Nah, berarti gitu, nanti kita tahu elektron itu letaknya di mana, gitu ya. Nanti iya, kalau dipelajari. Iya, begitu Bu Rene. Ya, monggo lanjut. Ya. Baik, teori atom mekanika kuantum itu dikemukakan oleh 3 orang ahli. Yang pertama adalah de Broglie. Kemudian yang kedua adalah teori Schrödinger, kemudian yang ketiga adalah Heisenberg. Nah, pada resume yang sudah kalian buat kemarin, ya, maka kalian sudah harus mempunyai kesimpulan bahwa pada teori atau pada pendapatnya de Broglie itu bahwa atom itu mempunyai 2 sifat atau dualisme sifat. Ya. Sifatnya sebagai atom sebagai gelombang, ya, bersifat sebagai gelombang, dan yang kedua adalah atom bersifat materi. Ya. Kemudian untuk pendapat Schrödinger, ya, ini adalah sebetulnya adalah pakar matematika atau ahli matematika. Dia menemukan elektron, letak elektron, di mana elektron itu berada. Jadi posisi elektron, ya, jadi posisi elektron, ya, nanti akan dikenal dengan bilangan kuantum. Nah, kemudian para siswa, yang ketiga, Heisenberg, kemarin juga kalian tentu sudah membaca kesimpulannya bahwa elektron dalam atom itu posisinya adalah apa? Tidak tentu, ya, atau dikenal dengan teori ketidakpastian. Ketidakpastian, ya, atau kebolehjadian, boleh saja. Ya, jadi kebolehjadian atau ketidakpastian itu sama saja. Ya, jadi posisi elektron tidak pasti letaknya di situ terus, begitu. Nah, elektron selalu bergerak, makanya letaknya itu tidak pasti di mana. Tidak pasti di mana. Nah, inilah Bu Riani yang membedakan teori atom mekanika kuantum dengan teori atom yang sebelumnya. Ya, mulai dari teori atom Bohr dan selanjutnya. Nah, begitu. Kalau di teori mekanika kuantum ini letak elektron benar-benar kita sudah tahu ya, posisinya letaknya, sudah tahu. Kebolehjadiannya di sini. Iya, begitu. Nah,
Kalau yang kemarin kan baru kulitnya, Iya. baru letaknya di kulit ini gitu. Kalau ini sudah gitu. tahu letaknya. Iya. Nggih. Nah, Gitu. saya lanjutkan para siswa, ya. Jadi saya lanjutkan teori atom mekanika kuantum ini sebetulnya mengambil dari teori atom Schrödinger. Jadi dari posisi teori atom Schrödinger, maksudnya pendapatnya Schrödinger, maaf, ya, tentang posisi elektron. Ya, dia mengenalkan dengan bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum. Nah, ini yang mengenalkan adalah Schrödinger. Nah, bilangan kuantum itu ada 4 sebetulnya. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama. Ya, utama. Ya, yang disimbolkan dengan huruf N. N kecil ya Bu ya. N kecil. Ya. Nah, bilangan kuantum utama ya, ini nilainya dimulai dari angka 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ya. Dan ini menyatakan letak kulit elektron. Ya, letak kulit elektron. Nah, ini yang membedakan teori atom mekanika kuantum dengan teori atom Bohr. Pada teori atom Bohr hanya mengenal bilangan kuantum utama saja, yaitu mengenal kulit elektron. Nah, kemudian yang kedua, bilangan kuantum yang kedua itu adalah bilangan kuantum azimut. Ya, azimut. Nah, bilangan kuantum azimut disimbolkan dengan huruf L kecil. Nah, ini menyatakan subkulit elektron. Berarti ini saya bayangkan dulu ya Bu ya. Ye. Ada bilangan kuantum utama. Ye. Terus di bilangan kuantum utama itu kan menyatakan kulit. Ye. Nah, di antara kulit itu dibagi lagi ada subkulit, Ye. subkulit. Subkulit. Ya. Jadi di antara kulit ada subkulit. Nah, subkulit ini di dalam atom disimbolkan dengan huruf L. Sedangkan L ini harganya N-1. Ya, N-1. Jadi jika N-nya sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 0. Nah, N sama dengan 0, dia terletak pada subkulit S. Ya, nah, ini juga yang membedakan di dalam teori atom mekanika kuantum itu adalah ada istilah orbital. Ya. Nah, S itu terdiri dari 1 orbital. Nah, kemudian jika N sama dengan 2, maka L itu sama dengan 2 dikurangi 1, berarti 1. Nah, sehingga dia berada pada subkulit P. Nah, subkulit P dia mempunyai apa? 3 orbital. Ya. Demikian juga P itu mempunyai tingkat energinya itu lebih tinggi dibandingkan S. Ya. Kemudian untuk N sama dengan 3, maka L harganya adalah 2. Dia berada pada subkulit D. Nah, ini terdiri dari 5 orbital. Nah, berikutnya untuk N sama dengan 4 berarti L sama dengan 3. N sama dengan 4. L-nya 3. Maka dia berada pada subkulit F. Ya. Kemudian berapa orbital? Berarti ada 7 orbital. Nah, kalau kita melihat pada orbital-orbital ini, maka ini ada 1 orbital, ya, 1, kemudian ini 3, kemudian ini 5, kemudian ini 7. Ini adalah angka yang sudah berturutan.
maka kita bisa memprediksi atau kalian nanti bisa memprediksi subkulit berikutnya ada berapa orbital. Yeah. Berarti ini lanjut, bisa kalau nomor atomnya lebih besar, berarti ini letak kulitnya juga berubah. L-nya, F-nya, kok F ya? Ini orbitalnya juga bertambah. Y. Nah. Jadi misalnya saya punya N-nya di 1, berarti di kulit pertama, L-nya saya punya 0. S-nya nanti di subkulit S, bisa terletak di situ. Iya, begitu. Nanti kalau pada konfigurasi elektron kelihatan sekali. Makanya saya kemarin kan sudah membayangkan gini, kalau di bilangan kuantum, saya untuk mempermudah pemikiran saya, ya, berarti ini nanti saya bayangkan kulit itu suatu rumah. Gitu. Saya punya kulit rumah. Nah, di dalam rumah itu saya punya beberapa kamar. Nah, dengan ukuran yang berbeda tentu. Nah, seperti ukurannya itu, tidak sama. Nah, gitu. Ya, jadi dalam satu rumah ada beberapa kamar dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada kamar seperti kamar kecil, sedang, kemudian besar. Ya, Bu Amin, tadi Bu Amin sudah menjelaskan ada 4 bilangan kuantum, sudah jenengan jelaskan 2 bilangan kuantum, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut. Terus berikutnya ini bilangan kuantum apa saja, Bu Amin? Oke, kita akan membahas yang ketiga, yaitu tentang bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik. Ya, bilangan kuantum magnetik ini biasa disimbolkan dengan M. M atau bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan arah orientasi. Ya. Orientasi orbital. Nah, orientasi orbital. Nah, sedangkan maksudnya apa, Bu? Orientasi orbital. Nah, jadi nanti kita akan tadi di bilangan kuantum yang kedua tadi di L itu kan ada orbital, untuk S ada satu orbital. P ada 3 orbital. Nah, kita jelaskan lagi bahwa M nanti mempunyai harga, ya, 0 ini ya, min L, kemudian 0 dan plus L. Ya. Jadi harganya ini adalah min L, 0 dan plus L. Nah, jika N sama dengan 1, maka harga L sama dengan 0. Harga L sama dengan 0 berarti dia berada pada subkulit S. Kalau pada subkulit S, maka ada 1 orbital. Nah, dan 1 orbital itu, maka berarti bilangan kuantum magnetiknya itu adalah sama dengan 0. Nah, itu berada di tengah. Min L kan tidak ada min 0, min 0 kan tidak ada. Nah, jadi 0, harganya 0. Nah, kemudian untuk harga L sama dengan 1, berarti artinya dia berada pada subkulit P. Nah, di sini ada 3 orbital. Ada 3 orbital. Sehingga harga M-nya, ya, jadi ini harga M ya. Nah, sehingga harga M-nya berapa? Min L, 0 dan plus L. Jadi angka 0 berada di tengah. Ya, berarti ini min 1, ini adalah plus 1. Itu untuk L sama dengan 1. Berarti pada orbital P. Nah, kemudian jika L sama dengan 2, maka dia berada pada orbital subkulit D. Pada subkulit D. Pada subkulit D. Nah, subkulit D terdiri dari 5 orbital. Ya toh? Kalau dia terdiri dari 5 orbital, maka harga M-nya, ya, tentu saja mulai min 2
min 1, kemudian di tengahnya 0, plus 1, dan plus 2. Demikian juga dengan L sama dengan 3. Berarti dia berada pada subkulit F. Ya. Berarti ada 7 orbital. Nah, jadi ada 7 orbital. Nah, berarti di tengahnya adalah 0. Nah, ini ada min 1, min 2, min 3, plus 1, plus 2, plus 3. Yang dimaksud arah orientasi atau orientasi orbital, jika nanti pada sub-sub kulit ini terisi oleh elektron, ya, maka seandainya elektron terakhirnya itu jumlahnya adalah 3, maka pengisian elektron berarti berakhir pada subkulit P. Dia berada pada orientasi orbital yang pertama. Berarti harga M-nya adalah negatif min 1. Begitu. Untuk mengetahui bilangan magnetik berarti dari awal kita harus mengetahui bilangan kuantum utamanya dulu, kemudian harus mengetahui bilangan kuantum azimutnya, baru kita bisa menentukan bilangan kuantum magnetiknya. Iya, betul, Bu Riani. Oke, Bu Amin, kita tinggal 1 bilangan kuantum yang terakhir. Iya. Ya. Monggo bilangan kuantum Spin. spin. Ya. Oke, monggo. Baiklah para siswa, yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Spin berputar. Bilangan kuantum spin yang sering disimbolkan dengan S kecil. Ya. Dan bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah putar elektron. Nah, spin putar. Ya. Arah putar elektron. Nah, kalian berarti bisa elektron itu berputar juga ya, Bu ya? Iya. Jadi sebetulnya nanti kita identikan teori atomekanika kuantum ini seperti sistem tata surya kita. Jadi elektron itu selain mengelilingi inti, ya, maka dia akan elektron juga di dalam posisinya itu berputar, bergerak, rotasi ya, atau berotasi. Ya, seperti bumi mengelilingi, selain dia mengelilingi matahari, dia berotasi, pada posisinya juga bergerak atau berotasi. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan, Bu Riani. Ya, bilangan kuantum spin, ya, ini diberi nilai atau harganya itu cuma 2. Jadi searah dengan jarum jam atau plus setengah, ya. Dan yang kedua berlawanan dengan jarum jam, yaitu min setengah. Jadi nilai S itu hanya 2. Kalau tidak plus setengah, ya min setengah. Kalau kita terapkan pada orbital atau di tempat orbital tadi, satu orbital itu terisi 2 elektron. Dan 2 elektron itu pasti berbeda arah. Yang satunya adalah searah dengan jarum jam, sedangkan yang lainnya juga berlawanan dengan jarum jam. Maka harganya adalah plus setengah dan min setengah. Baiklah Bu Amin, tadi kan sudah dijelaskan ada 4 bilangan kuantum. Ya. Nah, bisakah diberi contoh agar mempermudah kita mengetahui keempat-empat bilangan kuantum? Oke, baik para siswa, mari kita contohkan. Misalnya ada orbital 3P4. Ya, jadi 3P4 penulisannya, perhatikan 3P4, ya, ini adalah letak kulit, ya. Kemudian P itu adalah subkulit, ya. Kemudian 4 ini adalah jumlah elektron yang berada pada kulit subkulit tersebut. Nah, kita ingat lagi, ya. Berarti pada kulit ketiga berarti N sama dengan 3. Sedangkan subkulit P berarti pada harga L-nya sama dengan 1. Ya.
harga L-nya sama dengan 1. Sub kulit P, harga L-nya sama dengan 1. Sedangkan harga M-nya L sama dengan 1 berarti pada sub kulit P, ya, P itu ada 3 orbital. Ada 3 orbital. Ya. Lah, ada 3 orbital. Lah, elektron yang mengisi pada orbital P ini sebanyak 4. Ya, sebanyak 4. Jadi kita isikan. Kita mengisi elektronnya apa? Harus yang searah dulu pada jarum jam. Ya. Ini berarti 1, 2, 3, jadi hitungan keempat ini. Ini nanti pada konfigurasi elektron dipelajari tersendiri, aturan Hahn. Ya, kemudian berarti P-nya itu adalah 3 orbital sehingga harga L-nya sama dengan 1. Ya. Sedangkan harga M-nya, karena ini tadi posisi 0 di tengah, ini adalah -1, kemudian ini adalah +1. Ya, nah, jadi harga M-nya adalah -1 karena kita berakhir pada orbital yang paling kiri pada orbital P, sehingga harga M sama dengan -1. Sedangkan arah elektronnya, ya, arah putar elektronnya, harga S-nya itu adalah menghadap ke bawah. Terakhir saya mengisikan menghadap ke bawah, sehingga S-nya berharga -1/2. Nah, inilah Bu Riani contoh yang sudah kita tunjukkan keempat bilangan kuantum itu. Ini berarti saya bayangkan gini Bu, setiap atom itu pasti mempunyai bilangan kuantum. Iya, ya. Iya. Bisakah ada bilangan kuantum yang sama untuk setiap atom? Tidak. Itu nanti pada konfigurasi elektron akan bahas tersendiri di aturan konfigurasi elektron. Tidak ada keempat bilangan kuantum itu yang sama. Berarti ini saya bayangkan setiap atom itu mempunyai identitas, ya, identitasnya itu adalah bilangan kuantum. Karena setiap atom tidak mempunyai bilangan kuantum yang sama. Ada yang sama tapi berbeda. Iya. Kalau saya bayangkan saya dengan Bu Amin sama, perempuan. Iya. Nah, tapi berbeda misalnya berat badan, betul, agak sedikit gitu ya Bu ya. Ya, oke. Misalnya begitu. Ya, berarti bilangan kuantum itu adalah identitasnya atom. Ya, betul. Ini jelas posisinya di mana. Ya. Baiklah. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa elektron, ya, pada teori atom mekanika kuantum, ya, ini adalah teori atom yang sampai dengan saat ini masih kita percayai, ya. Jadi modelnya itu seperti tata surya kita, ya. Nah, kemudian elektron itu akan tersebar pada orbital-orbital berupa awan-awan elektron. Letaknya tidak tentu. Ya. Jadi itu untuk kesimpulan, sedangkan bilangan kuantum itu adalah ciri khas, ya, ciri identitas atau identitas dari teori atom mekanika kuantum. Baiklah Bu Amin, terima kasih ya. Jadi anak-anak ya, dari penjelasan teori mekanika kuantum, kalau saya bayangkan tadi dari atom yang sudah ditemukan itu sampai sekarang baru sampai 7 orbital, ya, baru sampai 7 orbital sampai sekarang. Saya juga bayangkan kenapa kok saya diajari orang Jawa Bu ya, langit ini kok sape pitu. Ya, saya membayangkan sape pitu, kita letaknya di mana? Sampai sekarang kita diajari masih 7. Nah, saya bayangkan di sini Gusti Allah itu loh ya. Jadi menciptakan sesuatu itu juga bisa kita pelajari di kimia. Sampai sekarang pun lintasannya juga baru 7 orbitalnya yang kita ketahui. Nah, semakin tahu kimia, semakin tidak percaya atau semakin tidak bertakwa kepada Allah, berdosa rasanya. Jadi semoga kita nanti terletak di langit yang keberapa kita tidak tahu ya Bu Amin. Sekian anak-anak ya, semoga kalian bisa memahami tentang terutama untuk bilangan kuantum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.